Tidak dipungkiri sosok Marcel Radival alias pesulap merah namanya kian melambung usai aksi nekatnya dalam membongkar trik para oknum dukun palsu. Dan dari situlah aksi berani Marcel mendapatkan perhatian masyarakat luas. Meski aksinya membongkar trik para oknum dukun palsu mendapatkan dukungan dari banyak kalangan, namun tidak sedikit pula yang memilih untuk berseberangan dengan sikap Marcel. Seperti belum lama ini pengakuan mengejutkan datang dari Kirawa Panggia yang acap kali mengaku sebagai guru Marcel. Kirawa Panggia yang juga seorang hipnoterapis menuding sertifikat yang dimiliki Marcel tidak terdaftar di website The Indonesian Board of Hypnotherapy atau IBH Center. Dengan kata lain, Kirawa menuding Marcel telah melakukan kebohongan publik. Tudingan keras Kirawa Panggia yang dialamatkan pada Marcel mendapatkan tanggapan dari salah satu pengurus IBH Center yang juga seorang hipnoterapis, yakni Ferdiansyah Setiadi Setiawan. Lantas seperti apakah tanggapan Ferdiansyah terkait polemik keabsahan sertifikat yang dimiliki oleh Marcel? Seperti apa pula sosok asli Marcel di mata Ferdiansyah? Orangnya asik, nggak ribet sebetulnya orangnya. Low profile juga aslinya tuh. Baru ketemu tatap muka di situ, walaupun ya menurut informasi kan Marcel juga tinggal di Bandung juga kan. Kebetulan saya juga orang Bandung. Selama di Bandung nggak pernah ketemu, meskipun kita kadang-kadang ngumpul sama komunitas magician bareng Joshua Andi dan lain-lain, sih nggak pernah ketemu Marcel. Itu justru baru tahu akhir-akhir ini bahwa Marcel juga sebetulnya tinggalnya di Bandung. Yang dimasalahin apanya ya gitu. Kalau saya sempat ngecek memang sertifikat, kebetulan saya pengurus IBH juga kan. Iya. Jadi sertifikat Marcel itu bukan atas nama Marcel, betul ada gitu. Kalau atas nama Marcel Radival memang nggak ada, karena namanya bukan nama Marcel yang tercatat di IBH itu. Itu yang saya tahu. Saya beberapa bulan yang lalu sempat cek ada namanya. Karena memang ada pertanyaan kan, banyak pertanyaan tentang Marcel Radival itu. Terus kita cari memang nggak ada nama Marcel Radival itu, memang nggak ada. Terus saya coba cek, tahu nama aslinya, kita cek ternyata memang ada nama aslinya dia. Sertifikat yang selama ini dia bawa-bawa itu sebenarnya tidak terdaftar karena dia beli dari orang yang katanya murid saya, yang katanya dari salah satu lembaga IBH lah ya saya sebut, mau sertifikat Reiki apa dan lain-lain. Ini sebenarnya nggak ada. Oke, jadi dan saat itu dia udah nyadari itu ya, kemudian dia ngadep saya dan dia minta diterbitkan sertifikat yang beneran dari saya. Pertama saya cek nama asli Marcel yaitu Hari Setiawan. Coba lihat, Hari Setianto ya, tidak ditemukan. Coba aja, ini teman-teman buka semua ya. Saya mah nggak ngomong doang. Buka aja ibhcenter.org coba. Itu ada? Ada ya? Iya. Agak lebih deket. Jadi yang ngomong-ngomong keluar-keluar doang kayak gitu. Aduh, buktinya mana? Orang silahkan aja teman-teman semua buktiin sendiri gitu. Kalau saya mah gitu aja. Kalaupun ada yang salah, apa kesalahan saya kan nggak ada. Saya menyampaikan sesuai fakta. Ya kalau lucu sih, ya lucu ya, ngapain sih ngeributin sertifikat, itu aja sih. Sertifikat kok diribut. Terus kalau memang lihat keabsahannya ya tinggal dicek di websitenya aja gitu. Ada apa enggak, ada ya sudah gitu. Terus ya kalau memang mau mempermasalahkan sejak kapan sertifikat itu diterbitkan, ya kalau mau nanya ke kita ya kita mesti cek dulu, mesti cek dari dalam, nggak bisa dilihat di luar gitu. Kebetulan kalau saya belum pernah ngecek dan buat saya sih nggak penting juga gitu ya, ngapain ngecek gitu. Yang saya tahu itu kan Marcel itu sertifikatnya certified hypnotist ya, berarti itu basic banget. Basic dari hipnotis itu belajarnya itu kalau secara formalnya itu 8 jam pelatihan dari pagi sampai sore. Itu ada teori, ada praktek, di situnya ada yang dipelajari tentang basic hipnosis, dasar-dasar hipnosis. Nah kalau sesuai dengan sertifikat yang saya tahu, Marcel itu basicnya certified hypnotist. Jadi basic hipnotis minimal dia ngerti lah gitu kalau basicnya. Saya sendiri sebagai
trainer, kebetulan juga trainer, tapi belum pernah kalau saya pribadi ngajar Marcel itu belum pernah. Kalau di hipnotisnya itu belum pernah, belum ketemu. Pro dan kontra dengan aksi nekat Marcel yang membongkar trik para oknum dukun palsu tidak bisa dihindari di tengah masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang menentangnya. Selama ini Marcel berdalih apa yang dilakukannya semata-mata hanyalah untuk mengedukasi masyarakat agar tidak tertipu oleh oknum dukun-dukun palsu. Meski menuai polemik perseteruan Marcel dengan para dukun hingga kini masih terus berlanjut, bahkan perseteruan tersebut berujung saling lapor ke pihak kepolisian. Lantas, seperti apakah Ferdiansyah menanggapi perseteruan tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan magician lainnya melihat perseteruan Marcel dengan para dukun? Ya, kalau saya sih yang bongkar-bongkar trik-trik perdukunan yang nipu-nipu itu setuju ya, karena memang banyak oknum dukun yang walaupun nggak semua ya paranormal itu nipu, gitu. Tapi memang banyak sekali paranormal yang melakukan penipuan itu untuk menarik rezeki lah ceritanya mungkin ya. Ya setuju aja sih saya sih. Cuma kalau saya pribadi, kalau saya mempercayai bahwa supranatural itu ada, terus metafisika itu ada, tapi ya memang tidak seperti yang diperlihatkan, ditontonin di YouTube, di media lain lah. Ya, kalau saya sih setuju ya, dukung aja ininya Marcel, kegiatannya Marcel untuk mengedukasi masyarakat, terutama di penipuan perdukunan itu. Cuma pesan saya satu, pilih-pilih kata-kata yang aman deh, hati-hati supaya nggak nyinggung ke banyak orang, gitu aja sih. Saya mensupport Marcel Radival, tapi bukan berarti saya harus ikut-ikutan juga. Kenapa? Karena tiap orang buat dalam hidupnya ada visi misi itu pasti berbeda-beda, ada passion tersendiri gitu ya. Dan itu harus dari dasar hati, tidak boleh dipaksakan, tidak boleh ikut-ikutan. Itu dari dasar hati sendiri. Jadi ya buat saya Marcel perjuangannya keren, hebat, bagus. Untuk banyak hal ini kami para pesulap mendukung, ya beberapa pesulap yang saya kenal itu mendukung, mensupport Marcel. Itu saja. Jadi bukan berarti harus ikut-ikutan juga. Hal yang baik maupun yang kurang baik, yang berkenan atau tidak berkenan, kalau kita ambil hikmahnya, pasti selalu ada hikmah dalam segala sesuatu, di balik segala sesuatu. Kalau kita berani ambil hikmahnya, pasti kita akan menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat, dan benar-benar menjadi orang-orang yang bijaksana tentunya.